Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Vegas. Saya dari Universitas Hangtua. Saya di sini untuk mewawancarai dengan Bapak Ariel Dahrullah. Ariel Dahrullah. Iya, di sini Redpel Surabaya Pagi, Harian Surabaya Pagi. Ya, dari kantor Surabaya Pagi. Dan kita mau mewawancarai tentang peran pers dalam dunia hukum. Oke Pak, pertanyaan pertama ya. Apa peran dan fungsi pers dalam dunia hukum? Sebetulnya pers itu nggak cuma berperan dalam dunia hukum ya, apalagi masuk ke industri itu kan sangat berkembang. Jadi semua lini itu ada peran pers, bahkan dunia hiburan pun ada peran pers. Tapi kalau kita bicara spesifik ke dunia hukum, nah itu mungkin lebih tepat kalau peran pers sebagai kontrol sosial, ya. Jadi pers itu kan sebagai pilar demokrasi yang keempat, ya. Jadi itu sudah dilindungi undang-undang, jadi pers itu pilar demokrasi keempat. Nah, dan dengan itu bahwa fungsi pers sebagai kontrol itu, jadi gini, misalkan bahasa gampangnya gini nih, ada orang yang melanggar hukum, di situ ada pers yang mengontrol agar pelanggaran hukum itu tidak terjadi lagi, agar pelanggaran hukum itu bisa dicegah, agar pelanggaran hukum itu yang sekarang lagi booming itu tidak diselewengkan, tidak jadi kong kali kong. Nah, disitulah fungsi pers, ya toh. Nah, itu juga dalam fungsi, karena hukum itu juga dekat dengan politik, maka fungsi yang sama biasanya ada di kontrol fungsi hukum di dunia politik juga sebagai kontrol sosial, ya. Nah, contoh paling gampang gini, yang lagi rame adalah undang-undang cawapres yang di bawah 40 tahun gitu ya. Lah 40 tahun MK memutuskan boleh tidak boleh kalau 40 tahun. Lalu keputusan kedua selisih beberapa jam dia bilang boleh asalkan sudah menjabat, ya toh. Nah, di situ pers menduga, kalau saya bilang pasti kan nanti kena saya itu. Pers menduga bahwa di situ ada kong kali kong, ada bahasa kerennya konspirasi, gitu, antara pihak-pihak yang ada di dalam situ, ada nepotisme. Nah, disitulah fungsi pers. Nah, dengan kontrol seperti itu sehingga kita bisa mengontrol kinerjanya yudikatif, MK kan yudikatif, lalu kinerjanya eksekutif, dalam hal ini ada Presiden Jokowi, ada di situ juga ada Prabowo sama anaknya si siapa? Gibran. Semuanya kan eksekutif semua, atau wali kota, menteri, presiden, ya yudikatif juga kita kontrol. Nah, itu kan semua bidang hukum dan politik, sangat tipis batasannya. Nah, disitulah fungsi pers. Nah, untuk mengontrol itu, nah, kalau kita bicara industri, kita packaging yang bagus, kita kemas yang bagus untuk menjadi kemasan berita, ya, kemasan berita yang bagus. Nah, itu satu, yaitu yang pasti data-data yang akurat, yang valid, yaitu nggak mungkin kita tiba-tiba bilang itu berarti Anwar Usman ketua MK dapat uang dari Prabowo sekian M, ya. Oke, kita maksudnya baik mengontrol bahwa keputusan itu terjadi karena Anwar Usman dapat uang. Nah, tapi kalau nggak ada datanya, bagaimana? Ya toh. Lalu kedua, makanya biasanya kita pakai asas praduga tak bersalah, ya toh. Tetap sebelum hakim mengetuk tok, ya toh, Nelson membunuh anaknya, nah itu divonis 10 tahun, kita tetap pakai kata diduga, ya. Jadi di situ yang boleh mengatakan Nelson membunuh itu cuma hakim, polisi, jaksa pun nggak boleh. Makanya kan silakan didakwa, di polisi silakan tersangka. Saya kira kalian paham ya, lebih paham daripada saya, yaitu anak-anak hukum. Nah, dan itulah contoh kecil dari kontrol sosial peran pers dalam hal ini, dalam penyelenggara negara ini, terutama dalam menjelang pilpres. Nah, itulah kurang lebih. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Jadi undang-undang pers itu memang kalau dalam istilah kalian itu pakai lex spesialis. Ya,
Paham toh, leg spesialis? Nah, jadi karena kita disebut profesi, maka kita punya kode etik, punya undang-undang sendiri yang namanya leg spesialis. Contoh yang paling gampang lagi, pengacara juga punya undang-undang sendiri. Ya. Kalau aku boleh dong membela dengan caraku karena aku diundangi kode etikku sebagai pengacara. Ya, dokter, kalian akan sangat sulit menemui dokter itu meskipun pasiennya mati, kalau nggak ada undang-undang kedokteran yang leg spesialisnya dia, mungkin nggak ada mau jadi dokter, dihukum semua. Ya, begitu pula pers itu kan punya leg spesialis namanya undang-undang pers itu tadi, kode etik jurnalistik, karena kita profesi yang dilindungi undang-undang. Nah, disitulah maka kita bergeraknya lebih luas gitu loh. Jadi mungkin ketika saya nuduh kamu mencuri, kalau saya bukan pers, saya lebih gampang kena. Ya toh? Kamu pencuri, kamu mendekat, kok bisa ya tak lihat kamu kemarin mengendap-endap depan belakang rumah saya. Lebih kena. Tapi kalau ketika saya pakai leg spesialis dengan kemasan tadi, kemasan industri pers, tak bilang Rehan diduga mencuri. Kenapa? Karena saksi mata melihat dia mengendap-endap belakang rumah. Sudah beda. Mungkin kalau yang bilang itu orang biasa, nah, dia bisa kena. Nah, makanya sekarang yang lagi booming itu konten kreator gitu. Nah, itu sebetulnya kalau diterapkan ke undang-undang pers nggak kena. Mereka bisa dipidana kalau ada, misalkan aku konten kreator nih, ini ada orang ditabrak, menabraknya adalah Nelson, tapi kok polisi diem saja, wajahmu tak kelihatan, tak viralkan di Twitter di mana-mana. Dia bisa kena sebelum Nelson nggak terima, karena undang-undang ITE pencemaran nama baik kena semua. Tapi karena kalau saya Bu Lorna itu nggak kena, karena kita kemasan kita pun dilindungi undang-undang, saya bergerak pun profesi juga dilindungi undang-undang. Bedanya di situ. Tapi entah, karena zamannya sudah ruwet gitu, jadi saling tumpang tindih lah sekarang jadinya seperti itu. Cuma saya ingatkan, mungkin suatu saat jika masyarakat itu sadar bahwa ini ada loh spesialis, ini ada loh undang-undang jurnalistik, ini yang bikin gini bukan jurnalistik, bukan wartawan, bisa kena seperti itu. Saya kira seperti itu jawabannya. YouTuber seperti yang diviral-viralkan, kalau ada kejadian ini bisa tuntut kalau sangat bisa. Jadi gini, tuntutan undang-undang ITE pencemaran nama baik itu kan delik aduan, masih tahu kan? Ya. Jadi ketika saya merasa di masa saya dirugikan, ya aku lapor. Selama ada laporan ya pasti kena. Meskipun orang yang kita viralkan itu di pihak yang salah gitu, siapa yang bilang salah? Nggak ada yang boleh bilang salah. Nggak ada, kecuali hakim letok itu. Ibaratnya gini, ini bicara idealnya wartawan ya. Ini ada di depan kita anak Bu Lorna ini. Tiba-tiba ada nembak dia, dor, tak lihat nih. Tuh, sudah dia lari, Bu Lorna meninggal. Itulah nggak boleh bicarakan Bu Lorna ditembak oleh Surya lari. Nggak boleh, tetap Bu Lorna diduga ditembak oleh Surya. Yang boleh mengatakan Bu Lorna ditembak oleh Surya sangat benar adalah hakim. Ini bicara ideal ya, hukum dilaksanakan secara ideal, tapi kan nggak mungkin ideal seperti itu, karena ya ini dunia gitu. Iya. Ya. Oke, boleh lanjutin pertanyaan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap pers terhadap sengketa hukum yang terjadi? Ini tadi kan juga tak bahas sengketa apa. Sengketa itu kan banyak. Sengketa sekarang zamannya sengketa politik gitu, kayak 2019 kemarin Prabowo merasa aku menang kok, tiba-tiba Jokowi yang menang. Ya sengketa politik dia gugat ke MK walaupun akhirnya dia kalah ya. Kamu bilang tadi ada sengketa tanah, mungkin ada sengketa waris, sengketa apa, artinya itu adalah konflik hukum ya. Konflik hukum di mana fungsi persnya tetap kita di mana, kita nggak boleh ada di dalamnya situ. Ya kita kan tadi bilang kita itu juga diakuin demokrasi, sebuah negara demokrasi mengakui kita adalah komponen keempat terpenting. Jadi ketika negara itu, aku loh negara demokratis, Amerika ya, katanya kan negara paling demokratis se-dunia ya. Tetap jadi ada eksekutif, yudikatif, legislatif, ada pers.
empat pasti ada. Nah, tapi kita tetap di luar, kita nggak bisa. Kita hanya mau melakukan fungsi kita kontrol, dan karena kita bentuknya adalah industri, maka kita mengemas yang baik agar yang kita mau share ke teman-teman, ke pembaca, ke pemirsa, ke viewer itu enak dibaca, enak dilihat, kan gitu. Cuman packaging itu tadi kita laksanakan, ada koridor hukum yang mendasari kita melakukan itu. Gitu aja. Nah, sekarang misalkan gini, tak perjelas lagi, misalnya gitu. Kalau pers itu ketika menghadapi sengketa, aku pakai kata yang gampang ya. Aku ke wartawan mau melakukan liputan. Maka ketika saya melakukan liputan, liputan itu berat, konflik hukum, sengketa hukum, pembunuhan atau apa. Apapun itu untuk melindungi saya, melindungi produk saya, melindungi perusahaan saya dari gugatan selanjutnya, aku pakai kata diduga, you know. Polisi pun seperti itu. Polisi pun kamu kalau perhatikan, kalau polisi ngerti hukum, rilis pun dia nggak pernah pakai kata Rehan pembunuhnya, Nelson pemerkosa, nggak pernah. Terduga pemerkosanya ini loh, berambut cepat, ya kan? Tersangka pembunuhnya itu anak lupa, misalkan, dia nggak pernah bilang. Tapi kalau sudah jaksa pun demikian, jaksa terdakwa, gitu. Nah, jadi punya bahasa masing-masing, punya porsi masing-masing. Saya sebagai pers, porsinya dalam sengketa hukum di mana, jaksa, pengacara, semuanya juga punya porsi masing-masing. Puncaknya di hakim, ini memang pembunuh, ini memang pemerkosanya. Nah, seperti itu. Karena hakim adalah kepanjangan tangan Tuhan, ya kan? Tuhan sobat kowe karo. Nah, seperti itu ya. Okay. Nah, kurang lebih seperti itu lah. Okay. Bagaimana jika ada sengketa pers? Ada orang yang tidak tadi kan udah tak bilang kalau konten kreator mungkin bisa langsung dituntut pidana. Tapi kalau wartawan yang bikin seperti itu gimana? Bisa. Nah, mekanismenya bagaimana? Nah, ini yang harus kalian tahu. Jadi misalkan aku memberitakan berita Nelson diduga memperkosa anak tirinya, misalkan seperti itu ya. Nelson nggak terima nih. Nah, dia kan masih juga di luar, nggak dipegang polisi itu. Ternyata aku berita aja, misalkan kemudian dia ketua DPR nih, ketua DPR Maluku, misalkan seperti itu ya, diduga memperkosa atau diduga korupsi dana DAK, misalkan seperti itu ya, sekian M. Nah, dia nggak terima nih. Kalau aku orang biasa, bukan pers, masuk aku, dia lapor polisi, selesai, kelar perkara. Apalagi polisinya dibayar, udah masuk aku. Hari itu juga dijemput sama polisi. Tapi kalau saya wartawan, saya nggak bisa begitukan. Karena saya sendiri dilindungi hukum, perusahaan saya juga dilindungi hukum. Ada tadi namanya lex specialis itu. Lah, mekanismenya itu adalah satu, hak jawab. Ini penting kamu ketahui yang hukum. Hak jawab itu nanti Nelson silakan mengumpat-ngumpat, menyampaikan unek-uneknya dalam hak jawabnya itu. Aku nggak begini kok, ini beritanya fitnah kok, gini sebenarnya gini loh. Nah, itu kalau si Nelson merasa hak jawabnya pun nggak terima, kurang memuaskan dia bisa kirim lapor ke Dewan Pers. Nah, di Dewan Pers itu nanti akan ada mediasi. Si wartawan, perusahaan pers sama pelapor akan dijadikan satu meja disuruh diskusi. Ini penyelesaiannya bagaimana? Di situ biasanya sejauh yang saya tahu 99% selesai di situ. Itu loh, nggak sampai ke ranah pidana. Nah, itu yang saya sebut tadi lex specialis. Jadi ketika ada sengketa hukum tapi yang melakukan itu adalah wartawan, ya, profesi wartawan, yang terjadi seperti itu. Ya, tapi beda ya. Misalkan saya memperkosa ya beda, karena kan tidak dalam konteks profesi saya. Ya toh, saya di luar tiba-tiba memukul kamu, tidak dalam konteks profesi saya. Karena aja murni pidana, tapi selama saya melakukan kerjaan saya, tapi ada yang nggak seneng, nah itu saya bisa dilindungi. Paham ya? Paham ya. Nah, itu yang penting itu. Saya jawab. Oke? Terima kasih.
Oke Pak, pertanyaan selanjutnya ialah mekanisme apa yang digunakan untuk mendidik wartawan agar memahami prinsip kerja jurnalistik? Nah, jadi gini, namanya kita itu kan kode profesi. Profesi itu ada kode etik, ada undang-undang, ada aturan jelas bahwa dokter itu harus S1, harus begini, harus begini. Nanti kalau mau ambil spesialis sekolah lagi, ya toh, pengacara pun juga itu, sekolah S1, habis gitu nanti ada apa itu sertifikasi ke pengacaraan ya, magang dulu 2 tahun atau apa itu. Nah, sebetulnya di dunia wartawan itu idealnya juga seperti itu. Gitu. Harus S1 minimal ya. Maka laksanakan seperti ini. Minimal kalau gini. Kalau sudah S1, kamu punya tugas A, B, C, D, F, G, gampang nanti melakukannya. Tapi kalau belum S1, tak tugasi A, B, C, D, F, G, dia nggak paham. Nah, kembali lagi ke mendidik wartawan. Nah, jadi gini, namanya profesi itu pasti ada organisasi-organisasi yang memadai. Ya, nah pendidikan wartawan itu kalau kita bicara jurnalistik itu banyak. Satu, dari perusahaan persnya sendiri. Ya, bagaimana dia sudah ada training, itu pasti nggak mungkin misalkan kamu gabung Surabaya Pagi tak lepas gitu aja, udah sekarang liputan silakan, yang penting aku tahu kamu S1. Pasti perusahaan itu punya SOP sendiri untuk mendidik kamu. Misalkan tak anggap kamu wartawan magang 6 bulan deh, 3 bulan silakan ya. Terus yang kedua ada juga organisasi namanya PWI, AJI, IJTI ya toh. Nah, itu organisasi wartawan yang giat banget mengadakan pelatihan dan juga melakukan sosialisasi nih perkembangan zaman seperti ini loh. Wartawan harusnya seperti ini. Nah, terus yang ketiga ada namanya Dewan Pers. Nah, ini kalau bisa dibilang ibunya kita, ya, ibunya kita. Jadi gini, pendidikan itu akhirnya kita nyatakan, kita aplikasikan dalam bentuk ujian kompetensi wartawan. Jadi kayak dokter itu kan juga ada sertifikasi, ada pengacara juga ada sertifikasi, wartawan juga seperti itu. Nah, itu ada sertifikasi melewati 3 tahap ujian kompetensi wartawan. Itu nggak mudah juga seperti itu. Nah, 1, 2, 3 sampai akhirnya jadi wartawan senior. Nah, itu adalah salah satu konkretnya kita menciptakan wartawan yang kompatibel, berkualitas dan terdidik itu tadi. Dan yang penting yang rawan dari wartawan ini apa sih dunia ini? Dunia ini adalah pemerasan. Karena kita ini profesi ini merasa tahu semuanya, tahu segalanya. Aku tahu ada data-data cukup, aku beritakan untuk tujuan pemerasan. Rata-rata seperti itu. Nah, itu adalah salah satu perilaku yang kita cegah lewat pendidikan itu tadi. Gitu. Saya mau mengenalkan diri, nama saya Mas Gali, tidak menanyakan. Saya perwakilan dari Universitas Andalas Surabaya. Jadi saya ingin menanyakan terkait profil media Geraha Pagi Surabaya. Surabaya Pagi. Silakan. Oke, selamat siang, sore, dan pagi. Kebetulan saya di sini jadi perusahaan di Surabaya Pagi. Kalau untuk Surabaya Pagi sendiri itu sudah ada dari tahun 2002 tanggal 17 Agustus tahun 2002. Sejarahnya itu apa ya, kalau dibilang, karena ininya itu kan ada orang dari orang lokal yang isinya tentang ada, bukan ke orang umum tapi lebih ke ada tentang kritik tentang hukum, tentang pemerintahan. Jadi kita lebih cenderung ke situ. Sekarang kalau dulu cuma medianya itu media cetak. Sebelum di pagi namanya Surabaya Sore. Sama seperti PT-nya juga PT Surabaya Sore.
Kalau untuk mulainya kapan ke Surabaya Pagi, saya lupa ya bulan apa tahun berapa, tapi dari sore terus pindah ke Surabaya Pagi. Terus mulai tahun 2006 atau 2007 itu mulai ada surabayapagi.com, karena kita mulai ada kita mulai isi lah ke digital. Ya, saat ini Surabaya Pagi itu diurusin sama generasi keduanya. Kalau penghulu yang mendirikan Surabaya Pagi itu namanya Bapak Hasan. Sekarang generasi keduanya, dan juga teman-teman yang lainnya juga yang sepantaran, yang lebih muda-muda. Apalagi kita itu di Simokalangan, tapi untuk saat ini kita sejak COVID kita pindah semuanya di sini. Dulu kita sejak COVID tahun berapa, 2019 2020 gitu ya. Iya. Pindah di sini semuanya. Kalau dulu ada cetakan, sekarang kita udah nggak ada cetakan lagi. Kita hanya cetak, karena kita bekerjasama dengan tempat lain, dengan pekan lain, dan ada yang digital, dan kita juga mengikuti juga saat ini kan lagi gencar yang digital ya, dengan platform digital itu kita ada juga, hanya kita punya pengganti atau sendiri. Udah gitu. Sudah. Sekian dari wawancara kelompok kami. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu dari kantor Surabaya Harian Pagi telah meluangkan waktunya buat kami ya. Iya, Terima kasih. sukses selalu ya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Mohon maaf kalau kita ada salah tadi. Tidak apa-apa. Kita juga. Oke. Oke, sukses kalian. Terima kasih. Ya. Ya.